Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga selalu dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran bersama kali ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kita hari ini sudah membaca Al-Quran atau belum? Alhamdulillah, semoga keistiqomahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena al-istiqomatu khairu min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karamah. Baik teman-teman, tema belajar bersama kali ini yaitu apa aja sih keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang paling utama. Salah satu ibadah yang paling utama dan paling mudah dilakukan yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai umat yang bisa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Nah, salah satu ibadah yang paling mudah kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kenapa paling mudah? Karena membaca Al-Quran bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tidak dibataskan oleh waktu, tidak dibataskan oleh tempat. Di mana saja kita berada, kapanpun itu kita bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkiaskan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang wangi dan manis. Lalu yang kedua, ada orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu bagaikan buah yang tidak wangi tapi manis. Lalu ada yang ketiga, orang fasik yang suka membaca Al-Quran. Itu digambarkan oleh Rasulullah seperti buah yang wangi namun pahit. Dan yang terakhir adalah orang fasik yang tidak suka membaca Al-Quran. Itu seperti buah yang tidak wangi dan rasanya pahit. Baik teman-teman sekalian, coba teman-teman sekalian lebih suka buah yang wangi dan manis atau buah yang tidak wangi tapi manis, atau buah yang wangi tapi pahit, atau buah yang tidak wangi tapi pahit. Baik, teman-teman semua bisa memilih ingin menjadi buah yang seperti apa. Buah yang seperti di kelompok 1, 2, 3, atau 4. Teman-teman bisa memilih sendiri. Selanjutnya, kalkulator Al-Quran. Nah, di sini ada hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menyatakan setiap huruf yang dibaca akan diberi balasan 1 kebaikan. Setiap kebaikan dilipatkan menjadi 10. Contohnya, jika teman-teman membaca ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Nah, di sana ada 3 huruf, Alif, Lam, dan Mim. Nah, setiap huruf kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan. Tapi tidak hanya 1 kebaikan saja. 1 kebaikan itu dikali 10. Alif dengan 1 kebaikan dan dikali 10, Lam dengan diberi 1 kebaikan lalu dikalikan 10, dan huruf Mim diberi 1 kebaikan dan dikalikan 10. Coba bayangkan teman-teman, jika kita membaca Al-Quran, membaca surat Al-Fatihah, dalam 1 surat Al-Fatihah itu ada berapa huruf? Dan setiap huruf dikalikan 10. Masya Allah.
Lalu selanjutnya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abdullah ibni Mas'udin yaqulu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Semisalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah. Dan teman-teman, walaupun Al-Quran adalah ibadah yang paling mudah dilakukan, tetapi kita jangan sampai lupa untuk menjaga adab saat membaca Al-Quran. Yang pertama, jika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus bersuci. Nah, kita harus berwudu sebelum membuka Al-Quran, sebelum membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, lebih utama jika kita ingin membaca Al-Quran itu adalah menghadap kiblat. Yang ketiga, kita diusahakan dan dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu di tempat yang suci dan bersih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga adab di depan, untuk menjaga adab dalam membaca Al-Quran, yaitu kita harus menutup aurat dan berpakaian yang bersih dan berpakaian yang sopan. Baik teman-teman, untuk belajar kali ini sampai sini aja. Jika memang ada perkataan yang salah atau perkataan saya yang kurang berkenan, boleh ditegur atau dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.